banyak anak-anak muda yang seringkali aku ingin dipakai Tuhan luar biasa. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Tetapi satu hal yang pasti, it is not about you anymore, but it is all about Christ. Karena tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa, bahkan di luar Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Jadilah teladan. Tujuan Tuhan menjadikan kita terang dunia. Tujuan Tuhan menjadikan kita kota yang berada di atas gunung, yang diketahui banyak orang, bukanlah supaya kita yang terlihat. Maret ini saya dapat tentang kita adalah terang dunia. Sebagai anak muda, kita memiliki berbagai potensi yang luar biasa untuk menjadi terang dunia. Dengan memahami identitas kita dalam Kristus dan hidup sesuai dengan panggilan kita. Nah, kita dapat menjadi kota di atas bukit yang tidak dapat disembunyikan, yang memancarkan kemuliaan Allah, dan membawa perubahan positif ke dunia. Oleh karena itu, kita harus sadar, kalau berbicara tentang terang dunia, kita tahu bahwa kodrat kita yang sudah mengaku dengan mulut dan sudah percaya dengan hati bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita otomatis menjadi seorang anak-anak Allah yang otomatis juga sekaligus menjadi terang di tengah kegelapan. Kita tidak perlu mengusahakan untuk menjadi seorang anak-anak Allah. Kita tidak perlu mengusahakan untuk kita menjadi terang dunia. Karena Matius 5 ayat 14 mengatakan dengan jelas, kamu adalah terang dunia. You are the light of the world. Tuhan tidak berfirman untuk kita menjadi, tetapi Dia berkata, you are. I am the light of the world. So you are the light of the world. Nah, tetapi banyak anak-anak muda, banyak dari kita yang seringkali lupa siapa kita di dalam Tuhan. Yang seringkali kita lupa siapa identitas kita di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita sudah mengikuti Tuhan, ketika kita sudah menjadi anak-anak Allah, ketika kita sudah mendapatkan karunia itu, kita lupa dan akhirnya kita balik lagi ke kehidupan lama kita. Tapi ingatlah hari ini bahwa kita adalah terang dunia. Kasih karunia yang sudah Tuhan berikan secara cuma-cuma bagi setiap kita yang sudah percaya dan sudah berada di dalam Kristus Yesus. Kita tidak perlu lagi membuat diri kita menjadi terang, karena di dalam kita sudah ada Yesus Kristus yang adalah terang dunia. Setuju? Tetapi malam hari ini saya cuma rindu bukan bagaimana mempertahankan keberadaan kita sebagai anak-anak terang saja, tetapi bagaimana kita memperlakukan diri kita, bagaimana kita berlaku sebagai seseorang yang adalah terang dunia. Sama seperti seseorang yang sudah mencapai kesuksesan di dalam hidupnya. Untuk mencapai sebuah kesuksesan itu adalah hal yang mudah. Tetapi untuk mempertahankan keberadaan, untuk terus berada di dalam kesuksesan, itu adalah hal yang perlu dilatih. Sama seperti kita. Untuk kita menjadi seseorang yang percaya, untuk kita menjadi seorang anak-anak Allah, untuk kita lahir baru, itu adalah hal yang mudah. Tapi kita perlu tahu bagaimana kita mempertahankan status untuk kita terus menghidupi status yang sudah kita miliki. Karena ada pepatah mengatakan seperti ini. Banyak orang yang bisa mencapai ke puncak, tapi sedikit orang yang bisa mempertahankan untuk tetap berada di puncak. Banyak orang yang bersemangat, banyak dari kita yang berapi-api dalam perjalanan awal mengikut Tuhan. Tapi kenapa banyak juga yang akhirnya berhenti di tengah jalan? Banyak orang yang memulainya dengan roh, tetapi mengakhirinya dengan daging. Kenapa? Sama seperti Petrus, ketika dia berbicara kepada Yesus, Tuhan, aku ini mau berjalan di atas air. Suruhlah aku berjalan di atas air. Lalu Tuhan Yesus menjawab dia, datanglah. Tetapi di tengah-tengah mujizat yang dia sudah terima, yang sudah dia lakukan, ketika dia berjalan air, dia mulai teralihkan fokusnya kepada angin yang bertiup sekitarnya. Bukan karena badai, teman-teman, tetapi hanya karena angin. Itu artinya apa?
Kenapa banyak orang yang ketika mengikut Tuhan di awal bersemangat lalu akhirnya berhenti di tengah-tengah? Karena orang itu teralihkan fokusnya. Fokus kita yang seharusnya hanya kepada Yesus teralihkan kepada hal-hal lain, terutama hal-hal yang memberikan makan keinginan daging, keegoisan diri kita sendiri, sehingga kita tidak bisa mencapai destiny yang telah Tuhan tetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, teman-teman, untuk menjadi seorang terang dunia, untuk menjadi seorang anak muda yang memiliki dampak, itu sudah pasti. Tetapi bagaimana kita mempertahankan untuk kita terus menjadi dampak, mempertahankan untuk kita terus memiliki api, mempertahankan untuk kita terus hidup tidak bercela di hadapan Tuhan. Karena untuk menjadi terang dunia itu adalah kodrat kita. Kasih karunia yang Tuhan sudah berikan secara cuma-cuma. Tetapi untuk menghidupi sebagai seseorang yang berada di dalam terang, itulah yang harus kita usahakan. Kita perlu sadar kalau diri kita ini milik Yesus. Kalau hidup kita ini bukan milik kita lagi. Perjalanan saya mengikut Tuhan bukan hal yang mudah. Saya harus berjalan melawan arus dunia. Saya pernah di satu titik, orang tua bahkan keluarga pun tidak mendukung saya untuk dapat menggenapi panggilan Tuhan. Tetapi saya terus berjalan. Karena apa? Karena saya berfokus hanya kepada Yesus. Saya pernah mendapatkan banyak hal yang mengecewakan, kekerasan dalam rumah tangga, banyak hal. Dihianati teman sendiri, ditusuk dari belakang. Tetapi saya terlalu fokus kepada apa yang Tuhan janjikan. Sehingga apapun yang terjadi, sama seperti lagunya, sekalipun 10.000 rebah di kanan, 1.000 rebah di kiri, tetapi kita tidak akan pernah tergoyahkan karena kita fokus sama Tuhan. Yohanes 8 ayat 12 mengatakan seperti ini. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ketika saya usia 13 tahun, pertama kali saya menyerahkan hidup kepada Yesus, itu adalah hal yang tidak mudah karena sejak usia 13 tahun saya sudah harus menjadi tulang punggung bagi keluarga. Tetapi Yohanes 8 ayat 12 selalu menjadi motivasi di dalam hidup saya. Ketika saya ikut Yesus, maka dia adalah seorang pribadi yang adalah terang dunia. Dan ketika saya mengikuti Yesus, saya tidak akan berjalan dalam kegelapan. Saya tidak akan mengalami sesuatu yang tidak mengenakan lagi. Mungkin aniaya ada, mungkin pemurnian ada, mungkin proses ada, tetapi saya akan terus menghidupi terang itu. Saya akan terus hidup dengan memiliki terang yang berasal daripada Yesus Kristus. Kita menjadi terang bukan karena kita, tapi karena Yesus. Amin, teman-teman. Kita menjadi terang bukan karena kita, tetapi karena Yesus. Karena Yesus yang ada di dalam diri kita. Banyak orang yang merasa dirinya hebat. Banyak orang yang merasa ketika dirinya sudah mencapai pencapaian tertentu, itu adalah hal yang baik. Tetapi kita harus ingat siapa kita. Karena tanpa Yesus kita bukan siapa-siapa. Bahkan di luar Yesus, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Banyak dari kita yang mendambakan untuk terus menjadi terang. Untuk terus menjadi luar biasa. Untuk terus dipakai Tuhan. Tapi motivasi yang kita miliki bukan untuk menerangi orang-orang yang ada di tengah kegelapan, tetapi supaya diri kita kelihatan. Banyak anak-anak muda yang seringkali aku ingin dipakai Tuhan luar biasa. Apakah itu salah? Itu tidak salah. Tetapi satu hal yang pasti, it is not about you anymore, but it is all about Christ in you. Kalau kita mengikut Tuhan, 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, yang lama biarlah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bukan Catherine lagi, bukan Michelle lagi, bukan Kak Yunita lagi, bukan Kak Jeko lagi, tetapi ini semua tentang kita. Bagaimana kita berjalan, menyangkal diri, memikul salib, dan biar hanya Kristus yang nampak di dalam hidup kita. Ada satu panggilan yang luar biasa
saat kita dipanggil menjadi terang dunia, bukan hanya untuk kelihatan. Sudah pasti kelihatan, tetapi justru karena kita kelihatan, maka jadilah teladan. Tujuan Tuhan menjadikan kita terang dunia. Tujuan Tuhan menjadikan kita kota yang berada di atas gunung, yang diketahui banyak orang. Bukanlah supaya kita yang terlihat, melainkan supaya Kristus yang terlihat di dalam diri kita. Kita membawa karakter Kristus kemanapun kita pergi. Yang menjadi inti sebenarnya ketika saya baca perikop yang ada, Matius 5 ayat 14-16, saya bacakan sekali lagi. Kamu adalah terang dunia. We are all the light of the world. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki Dian, sehingga menerangi semua yang ada di dalam rumah itu. Jadi kita dipanggil Tuhan, sudah pasti untuk terlihat, menjadi dampak, dan mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar kita supaya mereka mendapatkan dampak yang kita miliki, yaitu menerangi mereka semua. Tetapi ayat 16 yang menjadi kunci. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. So it is not about us anymore, but it is all about Christ in us. Amin, teman-teman. Jadi, ketika kita punya mimpi untuk dipakai Tuhan luar biasa, pakailah mimpi itu untuk apa? Bukan untuk diri kita, tetapi untuk memuliakan nama Tuhan, untuk memperluas kerajaan sorga, untuk memberikan kesaksian bahwa ketika kita berada di dalam lembah kekelaman, kita pun memiliki satu orang gembala yang tidak pernah meninggalkan kita, tetapi yang selalu membawa kita ke air yang tenang dan membaringkan kita ke padang yang berumput hijau. Anak-anak muda zaman sekarang banyak yang ikut dunia. Banyak yang tidak mengerti apa panggilan hidupnya. Tetapi ketika kita sadar bahwa hidup kita sudah ditebus oleh Yesus, maka hidup kita bukan tentang diri kita lagi, tetapi tentang Kristus yang hidup di dalam diri kita. Dan biarlah pernyataan itu kita hidupi, sehingga orang melihat bahwa Kristus yang ada di dalam diri kita menerangi kehidupan kita, dan mereka pun bisa melihat bahwa terang itu bercahaya di tengah kegelapan, dan kegelapan itu akhirnya bisa diterangi karena keberadaan kita yang dipenuhi dengan Yesus Kristus. Yang menjadi kunci apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap akal budi, dengan segenap kekuatan yang kita miliki. Karena banyak orang yang memulai berapi-api, tapi dia lupa bahwa api itu harus dijaga dengan kecintaan dia kepada Tuhan. Jangan sampai kita melayani Tuhan hanya karena ingin menyibukkan diri, hanya karena ingin terlihat. Tetapi kita melayani Tuhan karena kita mencintai Tuhan. Kita melayani Tuhan karena kita tahu bahwa ada satu pribadi yang layak untuk kita cintai, namanya Yesus Kristus. Sehingga kita melayani Dia bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk memberikan sesuatu. Ketika usia saya 13 tahun, saya sudah menjadi tulang punggung keluarga, lalu usia 19 tahun bisnis saya diberkati. Usia 21, Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi di dalam keluarga saya yang membuat saya harus keluar dari rumah. Dan teman-teman tahu, usia 21 ketika saya kehilangan semuanya termasuk keluarga, Tuhan Yesus pun meminta, maukah Catherine, engkau kujadikan seorang penjala manusia. Saat itu saya hanya bisa bilang, Tuhan, hidupku adalah milikmu. Biarkan aku mencintaimu sampai akhir hidupku. Sampai akhir hidupku, sampai aku menutup mata, biarlah aku dikenal bukan sebagai seorang Catherine, tetapi sebagai seorang hamba yang taat dan setia, dan sebagai seorang manusia yang bisa mencintai Tuhan. Teman-teman, menjadi terang adalah kodrat kita, tetapi menjadi terang yang menyinari atau yang menyilaukan itu adalah pilihan kita. Tapi satu hal yang menjadi kunci, kalau benar kita mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, bahkan dengan segenap akal budi kita, maka kita akan terus menjadi terang yang menyinari orang-orang yang berada di tengah kegelapan.
bukan menjadi orang yang menerangi dan menyilaukan dan membuat orang tidak nyaman, tetapi jadilah seorang terang yang mencintai Tuhan dan mencintai jiwa-jiwa. Oleh karena itu, salib berbentuk vertikal dan horizontal. Kenapa? Karena itu berbicara tentang kita dan Tuhan, dan kita dengan sesama. Berbicara tentang kita mengasihi Tuhan, dan kita mengasihi sesama. Pelayanan saya di Jakarta adalah pelayanan khusus untuk anak-anak yang dibuang keluarganya. Bahkan ada satu anak yang datang kepada saya umur 15 tahun dia sudah punya anak. Bayangkan teman-teman, umur 15 tahun dia sudah punya anak, dan ternyata anaknya itu hasil dari mana? Hasil dari papahnya sendiri. Dan saat itu saya layani dia, dan dia bilang, Kak, saya nggak tahu masa depan apa yang saya miliki. Dan saya pun tidak bisa bilang apa-apa teman-teman, karena hal itu cukup berat. Dia umur 15 tahun, dikecewakan oleh ayahnya sendiri sampai memiliki anak. Tapi saat itu saya bimbing dia, saya bilang, sekalipun ayah dan ibumu menolak kamu, sekalipun ayah dan ibumu mengecewakan kamu, tapi ada satu pribadi yang tidak pernah mengecewakan kamu, namanya Yesus Kristus. Sehingga anak ini waktu itu sempat dibaptis, menyerahkan dirinya sungguh-sungguh ke dalam Tuhan, dan anak ini menyanyikan lagu sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia untuk melayanimu. Seorang yang kecewa, seseorang yang tidak tahu masa depannya, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, dia diterangi oleh cahaya itu dan akhirnya dia bisa mendapatkan terang itu dan akhirnya dia bisa melihat bahwa masa depan yang Tuhan rancangkan bagi hidupnya adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Maka dari itu teman-teman, pakailah kesempatan sejak kita masih muda. Jadilah terang, tetapi jadilah terang yang membawa Kristus, namanya harum di mana-mana. Jangan seperti ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat. Jangan seperti Saul yang akhirnya iri hati dengki. Karena apa? Karena hatinya mencintai hal-hal lain di luar Tuhan. Karena hatinya tidak sesuai dengan apa yang diterangkan di dalam firman Tuhan. Tetapi berbeda dengan Daud. Daud adalah seorang a man after God's own heart. Di dalam kitab Mazmur selalu dikatakan bahwa aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Tuhan. Satu hal teman-teman, ketika kita mengasihi Tuhan, maka kita akan melakukan Kolose 3 ayat 23. Segala sesuatu yang kita lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan. Amin teman-teman. Banyak perkataan yang saya dengar juga, saya ingin dipakai Tuhan luar biasa. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan, yang menjadi fokus kitanya atau Tuhannya. Karena ketika saya mengikut Tuhan dan semakin dalam berjalan masuk ke dalam panggilan Tuhan, saya tidak pernah membayangkan sejauh mana Tuhan membawa saya. Tetapi saya selalu bilang, jadikanlah saya sebagai seorang hamba-Mu yang baik dan setia, dan jadikanlah saya seorang anak muda yang bisa menjadi teladan dan mengasihi Tuhan apapun yang menjadi kondisi saya. Karena iman yang benar berbicara, sekalipun kondisi tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan, dengan apa yang saya ekspektasikan, tetapi saya tetap percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan atas hidup saya yang akan selalu membawa saya ke dalam rancangannya yang penuh dengan sukacita dan damai sejahtera. Jadi teman-teman, saya ingin rangkum, kita dipanggil menjadi terang dunia, dan hal itu tidak perlu diusahakan. Karena kodrat kita adalah anak-anak Allah yang sekaligus menjadi terang dunia. Tetapi untuk mempertahankan api dan terang yang ada di dalam diri kita, maka kita perlu untuk terus fokus kepada Yesus, dan hidup ini bukan tentang kita lagi, melainkan tentang Kristus yang ada di dalam hidup kita. Dan jangan menjadi seseorang yang menyilaukan, tetapi jadilah terang yang menyinari. Terang yang menyilaukan itu yang seperti apa? Yang seperti ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, yang hatinya hanya terfokus kepada dirinya sendiri, untuk mendatangkan keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi lupa bahwa segala sesuatu ini tentang mencintai Tuhan dan mengasihi Tuhan.
Oke teman-teman, ketika kita fokus kepada Yesus, maka pikiran, perasaan, dan kehendak kita akan selaras dengan kehendaknya Tuhan. Satu hal yang menjadi kunci, fokus hati kita hanya kepada Yesus, dan biarlah Tuhan Yesus yang memimpin setiap langkah kaki kita, supaya kita akan melihat banyak hal yang tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah kita bayangkan, yang tidak pernah timbul di dalam hati kita. Itulah yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang mengasihi Dia siapa? Orang-orang yang menaati seluruh perintah-perintahnya. Dan menaati seluruh perintah-perintahnya hanya bisa dilakukan bersama dengan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita perlu Roh Kudus sebagai roh penolong dan penghibur. Jangan biarkan kita terfokus dengan kekuatan diri kita sendiri, tetapi andalkan Roh Kudus supaya Dia yang menolong kita. Dan datanglah kepada kasih karunia yang sudah Tuhan berikan ke dalam hadiratnya supaya kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Amin, teman-teman. Saya akan tutup dalam doa ya. Untuk teman-teman, kita bersatu dalam doa. Bapa, hamba bersyukur untuk bisa melayani malam hari ini. Hamba percaya bahwa segala sesuatunya tidak ada yang kebetulan. Ketika semua yang hadir di Zoom malam ini meskipun tidak banyak, tapi hamba percaya Engkau berbicara kepada hidup mereka masing-masing, kepada hidup mereka supaya mereka sadar bahwa hidup ini bukan tentang kita lagi, melainkan tentang Kristus Yesus. Mungkin seringkali di tengah-tengah perjalanan, kita ini ingin menyerah. Di tengah-tengah perjalanan, kita ini sering merasa bosan, sering merasa tidak tahu arah, sering merasa hampa. Tapi hambamu berdoa malam hari ini khususnya untuk Kak Yunita, Kak Jeko, Kak Michelle, dan setiap ketua ataupun panitia yang ada. Tuhan, arahkan hati kami semua untuk dapat mencintai Tuhan. Karena kami tahu kami dipanggil untuk menjadi terang dunia. Terang dunia itu adalah seseorang yang akan membawa dampak yang besar ya Bapak. The light of the world. Jadi kami bukan hanya menjadi dampak kecil, tetapi kami menjadi dampak yang besar. Oleh karena itu, ketika kami harus menjadi seseorang yang berdampak besar, kami ingin menjaga hati kami, supaya hati kami murni dan tulus di hadapan-Mu. Ketika Engkau memakai kami luar biasa, ini bukan tentang diri kami lagi, tetapi ini tentang Yesus Kristus. Jangan biarkan kami menjadi seseorang yang angkuh, yang sombong, tetapi biarlah Tuhan kami beria-ria bersuka cita hanya karena Engkau saja. Terima kasih Bapa, urapi setiap kami, ajari kami semakin hari untuk semakin mengenal Tuhan, ajari kami semakin hari untuk semakin mengasihi Tuhan, karena Engkaulah yang pertama dan terutama di dalam hati, pikiran, perasaan, dan kehendak kami. Pakai kami sejak masa muda kami untuk terus membawa banyak jiwa ke dalam tangan-Mu, untuk membawa api kebangunan rohani dimanapun kami berada. Urapi setiap kami, Roh Kudus, Engkau yang memimpin setiap kami. Kami mengakui Engkau sebagai Tuhan, Yesus Kristus yang ada dan memimpin setiap hidup kami, setiap hal yang kami putuskan, dan kami juga mengakui Engkau Tuhan sebagai Allah Abraham, Ishak, dan Yakub yang akan memimpin hari-hari ke depan. Terima kasih buat apapun yang kami perbuat berhasil, karena Engkau ada di pihak kami. Berkati setiap outthinkers yang datang, yang tidak datang juga dimanapun mereka berada, berkati mereka. Berkati pelayanan ini juga ya Bapak, supaya pelayanan ini semakin berkembang dimanapun. Pelayanan ini akan terus berkembang, terutama di dalam media sosial, supaya hanya nama Tuhan yang semakin dipermuliakan. Di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Bapa. Urapi setiap kami, pimpin setiap langkah kaki kami, supaya kami tidak tersandung. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, amin.